Ya, Laboratorium Biosafety Level 2 adalah sebuah laboratorium BSL yang kita ketahui BSL ini memiliki tingkatan-tingkatan. Mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4 yang kesemuanya didefinisikan oleh WHO. Nah, dalam hal ini BSL 2 memang telah dimandatkan oleh WHO dan pemerintah setempat oleh negara kita untuk digunakan sebagai laboratorium yang digunakan untuk memeriksa COVID-19. Nah, tentu BSL 2 sendiri kegunaannya macam-macam, ya. Di antaranya BSL 2 Plus yang kita sebut itu digunakan sebagai standar laboratorium untuk memeriksa tuberkulosis. Nah, BSL 2 itu sendiri tujuannya adalah safety, ya, untuk memberikan keamanan bagi petugas dan lingkungan sekitar di mana beradanya laboratorium tersebut berdiri. Ya, tentunya perbedaannya adalah fitur keamanan itu sendiri, ya, di mana kita bekerja dengan virus atau agen-agen berbahaya yang bisa memberikan dampak bagi petugas dan lingkungan. Ya, dalam hal ini COVID-19 bagaimana kita ketahui tentu adalah virus yang memiliki potensi infeksius. Tentu kita amankan dengan containment khusus BSL 2 ini. Perbedaannya adalah dalam alur petugas masuk, kemudian alur tata udara, kemudian peralatan-peralatan pengaman lainnya seperti diantaranya Biosafety Cabinet yang merupakan inti dari BSL 2 ini. Dan berikutnya adalah pengolahan limbah, karena lab ini menghasilkan limbah yang begitu banyak dan berbahaya, sehingga kita harus olah dulu di dalam supaya tidak sampai keluar atau keluar dengan lebih aman, ya. Ya, caranya itu dengan menyediakan steam sterilizer atau yang kita sebut dengan autoclave. Ya, kita memasuki laboratorium BSL 2. Setiap user harus menempelkan kartu atau memasukkan PIN yang telah disediakan, karena fasilitas ini adalah fasilitas khusus yang memiliki keterbatasan bagi siapa saja yang ingin memasuki area ini. Ya, di sini ada kontrol pressure yang kita sebut dengan magna helix. Dia harus menunjukkan, ya, karena kita akan memasuki area vestibul, tentu harus menunjukkan plus 5 Pascal. Ya, kita masuk. Ya, ini pintunya auto closing dan interlock, ya. Jadi ketika pintu ini terbuka, maka pintu yang lain dalam keadaan tertutup otomatis. Ya, itu juga kita sebut dengan interlock. Dan positif di sini adalah positif pressure atau positif 5. Tujuannya adalah untuk menghalau udara-udara atau maksud kami adalah udara yang kotor atau partikel-partikel, diantaranya adalah mikroba, ya, virus dan lain sebagainya masuk ke dalam laboratorium. Ya, ketika kita masuk ke sini dengan membawa sampel, kita bisa memasukkan sampel melalui transfer box. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dari sampel itu sendiri. Ya, baik. Kita masuk berikutnya. Ya. Kita memasuki ruangan anterum, yaitu ruang antara. Ya, di sini bertekanan negatif. Ya, sesuai dengan arahan dari WHO bahwa sebuah BSL 2, sebuah BSL memiliki tekanan bertingkat, ya, atau disebut dengan cascade pressurization. Ya, kita pakai kaidah itu, dan sini sudah sediakan ya, kalau kita ini adalah smoke detector, ya, untuk keamanan juga.
Dan ada fitur magnetic lagi untuk mengontrol pressure yang ada di dalam. Ya, tentu setiap saat petugas harus mencatat ya apakah dia dalam keadaan baik atau running well atau dalam keadaan yang tidak baik. Kalau tidak baik atau not good, tentu kita tidak diperkenankan untuk memasuki area yang di dalamnya lagi. Ya. Dan laboratorium memiliki fitur alarming. Ya. Jadi ketika ada terjadinya failure, maka alarm akan berbunyi sehingga petugas bisa mengambil action tertentu untuk melakukan emergency escape ya. Oke. Nah, ini adalah autoclave. Autoclave digunakan untuk melakukan steam sterilization ya terhadap limbah-limbah medis yang dihasilkan selama seharian bekerja di lab ini. Oke, jadi dari sampel masuk, nanti sampel ini akan langsung dibawa ke BSC. Nah, nanti BSC ini nanti dilakukan proses ekstraksi. Jadi nanti proses ekstraksi itu ada beberapa macamnya. Misalnya ada namanya metode spin column, itu banyak yang digunakan karena hasilnya kemurniannya tinggi, kemudian dengan kuantiti yang banyak. Nah, nanti ada beberapa alat yang digunakan untuk melakukan ekstraksi ini. Jadi kalau untuk untuk spin column sendiri metodenya ini biasanya dia menggunakan refrigerant centrifuge gitu, untuk menggunakannya seperti itu. Kemudian nanti setelah diekstraksi, jadi proses ekstraksi adalah proses yang digunakan untuk mengambil RNA-nya. Kita harus mengambil material genetik dulu dari virusnya, kemudian setelah itu baru kita bisa mendeteksinya menggunakan real time PCR. Gitu. Nanti setelah real time PCR, kemudian nanti kita akan mendapatkan hasil dan hasil itu akan bisa dipublish. Oh, kalau keakuratan dari jurnal yang saya baca itu bahwa keakuratannya sekitar 95-98%. Jadi memang di sini kan kita mendeteksinya virus. Nah, virus ini itu kita ada namanya kalau PCR ada namanya primer probe. Nah, dari primer probe ini nantinya dibuatnya itu memang sudah spesifik dengan virus yang akan dideteksi. Misalnya gini, hari ini kita akan mendeteksi virus SARS-CoV-2, maka nanti primer probe-nya dia akan spesifik untuk virus tersebut. Gitu. Jadi keakuratannya juga cukup tinggi. Untuk prosesnya sendiri, dari proses ekstraksi sampai dengan hasil itu bermacam-macam. Kita tergantung kita menggunakan metode apa, tapi metode yang paling umum digunakan itu 3-4 jam itu sudah bisa mendapatkan hasil. Kapasitasnya juga itu juga tergantung dengan alatnya. Di sini bisa 46 sampel dalam kita kemarin menghitung 46 sampel dalam 1 kali running. Tapi kita pernah menghitung juga bahwa kita sehari bisa sampai 200-250 sampel. Ya, harapannya BSL-2 ini bisa membantu petugas medis dalam menjalankan kegiatannya secara aman, baik dan benar sesuai dengan standar, dan berujung pada membantu pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini.